Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam edisi Smart Parenting Bulan Keluarga GKI Pakuwon. Setiap anak adalah unik. Tuhan menganugerahkan talenta dan karunia kepada masing-masing anak dengan istimewa. Salah satu tantangan bagi kita orang tua adalah bagaimana mengarahkan anak untuk mengembangkan talenta dan karunia tersebut serta menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Talenta bisa dilihat dari usia dan tahapan hidup anak, juga sesuai jenis kecerdasan anak untuk mengembangkannya. Hari ini kita akan berbincang-bincang sejenak tentang hal ini. Bu Pendeta, apakah ada pedoman untuk mengenal talenta sesuai dengan usia dan tahapan hidup anak? Baik, Bu Grace. Anak-anak selalu mengerjakan sesuatu. Mereka memiliki rencana Tuhan yang diarahkan untuk menguasai hidup. Dan ini ada beberapa pedoman untuk membantu orang tua berfokus pada tugas sesuai dengan usia mereka. Untuk anak bayi, anak-anak akan pelajari keterampilan dasar untuk bertahan hidup. Mereka berkembang secara fisik dengan merangkak, membedakan warna, membedakan wajah, belajar tentang ritme siang dan malam hari, lalu juga berkomunikasi dengan ibunya. Untuk anak balita, mereka mulai belajar jadwal dan aturan rumah, belajar untuk berbicara dan berinteraksi sosial. Mereka mulai menguasai makan dengan peralatan yang tepat dan menggunakan toilet. Mereka belajar tentang hidup dan semuanya itu dilakukan dengan cara bermain. Lalu untuk anak sekolah, mereka menguasai kebiasaan sekolah seperti kemampuan verbal, kemampuan matematika, kemampuan mereka belajar dan memperhatikan pelajaran di kelas, bermain olahraga dan terlibat di dalam seni, melakukan tugas-tugasnya di rumah, baik bekerja sama juga dengan anggota tim maupun bersaing melawan tim lain. Lalu untuk anak remaja, mereka mulai menguasai keahlian dan bidang minat seperti sains, humaniora, dan juga studi sosial. Mereka mulai menjajaki talenta dan karunia. Untuk anak perguruan tinggi, mereka sudah mampu untuk hidup sendiri, maju ke arah penguasaan berdasarkan nilai-nilai, minat, dan kemampuan mereka. Lalu Bu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap pemikiran Howard Gardner yang mengatakan bukan seberapa cerdasnya anak Anda, namun dalam hal apa dan bagaimana anak Anda cerdas? Apakah hal ini dapat menjadi pedoman untuk mengenal talenta anak? Benar, Bu Grace. Bapak Howard Gardner ini adalah seorang psikolog dari Harvard University yang menggolongkan 9 jenis kecerdasan dalam multiple intelligence atau kecerdasan jamak. Kecerdasan-kecerdasan itu diantaranya adalah kecerdasan ruang dan visual atau pandangan, di mana dalam kecerdasan ini anak punya kemampuan melihat dan membayangkan tentang ruang dan berimajinasi. Kecerdasan yang berikutnya adalah kecerdasan lisan atau bahasa. Ini adalah kemampuan berbahasa lisan dan tulisan dari anak. Kemudian kecerdasan matematis dan logis. Ini adalah kemampuan menggunakan angka, kemampuan berpikir logis. Kecerdasan fisik dan gerak, ini adalah kemampuan menggunakan tubuhnya untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Lalu kecerdasan musik dan ritme, ini adalah kemampuan untuk menerima, membedakan, mentransfer dan mengekspresikan musik. Lalu ada kecerdasan yang lain adalah kecerdasan dalam pribadi atau intrapersonal. Ini adalah kemampuan untuk memahami dirinya sendiri. Lalu kecerdasan interpersonal, ini adalah cerdas dalam bergaul, dalam bersosialisasi. Ini adalah kemampuan berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain. Yang lain lagi adalah kecerdasan alam. Ini adalah kemampuan anak dalam bentuk kepekaan dan penghargaan terhadap lingkungan alam. Dan terakhir adalah kecerdasan spiritual atau eksistensialis. Ini adalah kemampuan anak untuk memandang masalah dari sudut pandang Allah atau dari sudut pandang Alkitab. Lalu Bu, bagaimana cara untuk membantu anak-anak mengeksplorasi dan mengembangkan talenta dan karunia mereka? Yang pertama, orang tua dapat membantu anak untuk menemukan talentanya.
Di dalam jiwa anak, sejatinya terdapat bakat tertentu yang akan muncul dan berkembang menjadi talenta dan karunia. Allah telah melakukan tugasnya dengan mengaruniakan itu pada diri anak. Maka orang tua, tugas kita adalah mengajak mereka terlibat di dalam berbagai pengalaman, sehingga akhirnya orang tua dan anak mengetahui apa yang dihargai, apa yang dikuasai, dan apa yang suka dilakukan anak-anak. Dan anak-anak dapat dilibatkan dalam berbagai macam kegiatan sesuai dengan tingkat perkembangan dan jenis kecerdasan mereka. Lalu yang kedua, bagaimana kita sebagai orang tua dapat menantang anak untuk mengembangkan talentanya. Bagaimana kita mengajak anak-anak untuk menemukan bakat, minat sesuai dengan kecerdasan mereka. Ketika mereka sudah memfokuskan diri pada satu minat berdasarkan kecerdasan tertentu, maka mereka akan memberikan waktu dan energinya untuk melakukannya. Maka pada saat itu sebagai orang tua kita harus menantang mereka untuk mengembangkan talenta itu. Nah, di GKI Pakuwon ini Bu Grace, ada bermacam-macam kegiatan yang bisa diikuti oleh anak-anak kita. Seperti ada kelas musik, ada band anak, ada drama, ada vokal group. Maka sebagai orang tua bantulah mereka untuk semakin terlibat dan semakin menguasai bakat-bakat mereka, sehingga mereka dapat mempersembahkan talenta itu di dalam pelayanan, dan talenta itu bisa berkembang menjadi karunia melayani dan menjadi berkat bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk banyak orang. Lalu yang ketiga, kita sebagai orang tua harus memahami bahwa peran kita sebagai orang tua itu ada di belakang layar. Kita harus memahami bahwa peran kita di belakang layar adalah membantu anak untuk mengembangkan penguasaan dan juga keterlibatannya dalam satu bidang tertentu sesuai dengan kecerdasan, sesuai dengan tugas-tugas kehidupannya. Dan itu sebetulnya adalah sebuah panggilan yang agung bagi orang tua. Tetapi kita harus ingat satu hal ini, bahwa sebagaimanapun talenta dan karunia anak kita, kita tidak perlu membandingkannya dengan anak-anak lain. Karena anak-anak kita adalah buatan Allah, maha karya Allah yang harus kita bimbing untuk menemukan tujuan hidupnya yang sesungguhnya, yaitu melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah untuk dikerjakan dalam hidupnya. Seperti ada tertulis dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Marilah kita sebagai orang tua membantu anak-anak untuk mengembangkan bakat dan talenta mereka. Kita hidup bersama, kita hidup bersama.